ini saya akan menjelaskan karakteristik dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses perjalanan panjang yang dilalui oleh setiap siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa kedua setelah bahasa ibu. Lalu, karakteristik dari pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal, seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial kultural. Yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Kemudian, ada juga tujuan dari mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, yaitu yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan. Dan yang keenam, menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia. Lalu ada juga ruang lingkup dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri. Yang kedua, guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar. Yang ketiga, guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didiknya. Yang keempat, orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di sekolah. Yang kelima, sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia. Dan yang keenam, daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Lalu ada juga prinsip-prinsip dari pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip yang pertama, prinsip konstekstual. Prinsip yang kedua, prinsip integratif. Yang ketiga, prinsip fungsional. Dan yang keempat, prinsip apresiatif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.